Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 25 Mei 2021 bertepatan dengan 13 Syawal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dalam pembahasan Al-Fawaqih Asy-Syahiyah sebagai syarah dari matan Al-Ajrumiyah, yang mana kita masuk kepada sesi yang ke-86 di bab At-Taukid. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan babut taukid dan melengkapi dari permasalahan al-ataf, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah bab masdar. Al-masdar huwa al-ismu mansubu alladhi yajibu thalithan bi tasrif al-fi'li nahwu daraba yadribu darban wa huwa qisman lafziyyun wa ma'nawiyyun fa in wafaqa lafzahu lafza fi'lihi fa huwa lafziyyun nahwu qatalahu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun nahwu jalastu qu'udan wa kuntu wuqufan wa ma ashbaha dhalik. قال المؤلف رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وابدا وامدا وحينا وما اشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم مكان منصوب بتقدير فيه نحو امام خلفه وقدامه وراء خلفه وتحت وعند ورعى وإزاء وحذاء ولقاء وثم وهنا وما اشبه ذلك. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد لرفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى نحو قولك قام زيد ابوك وكثر ثلثه ونفعني علمه رايت غير الفرس اردت ان تقول رأيت الفرس فقلت فقبلت زيدا منه. باب المنسوبة الأسماء. المنسوبة 15 وهي المفعول به والمصدر وصرف الزمان وصرف المكان والحال والتمييز والاسم الله والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان واسم إن وأخواتها والتابع للمنسوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال تعالى باب المفعول به وهو الاسم المنسوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربتما وضربكن وضربهما وضربتي وضربهما والمنفصل 12 وهي
iyaya wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakunna wa iyaha wa iyaku wa iyaha wa iyaha wa iyaha wa iyaki wa iyakunna wa iyaha wa iyahun wa iyahunna wa iyahun wa iyahunna wa iyahinna. Iyahina. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala babu tauhid wa tauhid tabi'un lil mu'aqqadi fi raf'i wa nasbihi wa ta'rif wa qati wa ta'rifi. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العطف وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء ثم وأن وإما وبل ولا ولكن حتى في بعض المواضع. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-maf'ul bihi al-ismu al-manzub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu nahwa qawlika darabtu zaidan wa rakibtul farasa wa huwa qisman zahir wa mudmar fa amma zahir ma taqaddama min dhanbi wa amma al-mudmaru qisman zahir ma taqaddama min dhikri wal mudmaru qisman muttasil wa munfasil. Udah jadi. Sebar aja semua. Bismillah. Qala al-muallif As-Sanhaji rahimahullah di akhir dari pembahasan al-atf. Summa dzakara al-muallif di dalam permasalahan akhir ataf itu dengan zikrul hukum, menyebutkan dari hukumnya. Fa in atafta ala marfu rafa'ta au ala mansub nasabta au ala mahfud khafatta au ala majzum jazamta. Taqul qama zaidun wa amrun wa ra'aitu zaidan wa amran wa marartu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Di alinea terakhir penulis setelah menyebutkan dari jenis-jenis taukid ataf, maka disebutkan hukumnya. Jika kamu ingin mengatofkan kepada marfu, maka kamu merofakkannya. Disebutkan contoh qoma zaidun wa amrun. Di sini butuh perhatian agar nanti saya tanya. Lihat mana ataf, mana wawu atifah, dan mana yang menjadi poin. Disebutkan jika kamu menjadikan ma'tuf kepada marfu, maka dirofakkan. Sekarang mana harfu ataf, mana ataf dan mana ma'tuf. Disebutkan di misal qoma zaidun wa amrun. Berdiri zaidun dan juga amr. Sekarang mana harfu ataf di misal itu? Waw. Ja'a zaidun wa amrun. Waw. Waw harfu ataf dakarna dars madha. Qad madha. Juga qoma zaidun wa amrun. Mana ataf? Mana ataf? Itu dicontoh itu lihat mana atafnya. Amrun. Mana ma'tuf yang diikuti? Zaidun. Lihat maknanya. Qoma zaidun wa amrun. Berdiri zaidun dan amr. Si amr ini mengikuti zaid, iya apa tidak? Yang pertama kan qoma zaidun wa amrun. Maka yang ma'tuf yang diikuti itu si zaid.
yang mengikuti si Amr. Makanya jaa au qoma au hadara Zaidun dulu. Maka di sini yang jadi permasalahan perkara atafkan Amr tadi kepada marfu. Kita lihat Zaidun marfu. Kenapa marfu i'rabnya apa? Fa'il. Qoma Zaidun. Maka Zaidun fa'il. Karena Zaidun fa'il dan si Amr ini ingin diatafkan kepada Zaidun, si Amrnya dijadikan marfu. Jadi Amrun, bukan Amron wala Amrin. Qama Zaidun wa Amrun. Kenapa Amrun marfu? Karena dia mengikuti Zaid dan Zaid dalam keadaan marfu fa'il. Paham tum? Entabih. Sekarang kita coba. Indak ya Aiman. Contoh yang kedua. Ra'aitu Zaidan wa Amron. Udkur lana aina harfu ataf wa ainal ataf wa ainal ma'tuf. Wa mana pendalilan ida nasabta ida atafta ala nasabt. Mana? Silakan. Mana harfu ataf? Wow. Al-ataf mana? Wal ma'tuf mana? Ra'aitu Zaidan wa Amron. Mana ataf? Amron mengikuti Zaid. Mana ma'tuf? Ma'tuf yang diikuti. Yang disandarkan padanya Zaid. Terus kenapa Amron di sini mansub? Amron mansub apa tidak? Amron mansub bil fathah. Kenapa mansub? Itulah permasalahan kita sekarang. Apa? Mengikuti Zaid. Kenapa Zaid mansub Zaidan? Kenapa enggak kayak tadi Zaidun, koma Zaidun, tapi di sini Zaidan? Itu yang jadi poin sekarang. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Mana fi'il fa'ilnya? Ra'aitu, aku melihat. Melihat siapa? Zaidan. Maka Zaidan di sini objek yang dilihat olehku. Ra'aitu, aku melihat. Maka maf'ulun bih itu maknanya di Indonesia objek. Dia dari perkara yang ditimpa oleh pekerjaan dan pelaku. Fi'il dan fa'ilnya. Maka Zaidan mansub maf'ulun bih. Di saat Amr diatafkan kepada Zaidan yang mansub, maka dia mansub. Malah ada qala al-muallif au ala mansub nasabta. Jika kamu mengatafkan kepada mansub seperti Amron jadi mansub karena kamu mengatafkan kepada Zaidan yang mansub, maka nasabta. Paham? Indak ya Hudzaifah al-an as-salif. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Aina harfu ataf, aina ataf wa ainal ma'tuf. Taib, aina harfu ataf. Wow, wa aina al-ataf. Amrin, wa aina al-ma'tuf. Zaid, taib. Baki soal limada Amrin huna. Laisa Amrun wala Amron, lakin Amrin majrur limada. Li'ana Zaidin mada. Ungdur ila misal li'ana Zaidin mada wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Zaidin mada huna kasrah limada kasrah bimada huna Iqra bi Zaidin majrur bimada. Ayo majrur bisabab mada? Kasrah. Allah yaqul bismillah. Ismi majrur bimada? Bilba. Bismi. Kaman tal'an. Marartu bi Hudzaifah. Ana amur bi Hudzaifah. Ba bi Hudzaifah ba harfu jar qad mar ma'na. Idan marartu bi Zaidin wa Amrin. Zaidin majrur bilba. Maka karena dia majrur bi Zaidin, maka Amrin pun majrur.
Ida atofta ala khafdin khafadta, seperti penulis Ibnu Al-Ajurrum mengatakan di matan, au ala mahfudin khafadta. Jika kamu mengatafkan kepada kasrah, kepada majrur, kepada mahfud, maka khafadta. Sehingga marartu bi Zaidin wa Amrin. Fahim tu malan? Taib. Indak ya Hammam. Wa Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Aina syahid? Mana di sini poin pendalilannya? Mana harfu ataf? Mana al-ataf? Jumlah? Lam yaq'ud. Wa aina al-ma'tuf? Lam yaqum. Jumlah di sini sekarang, bukan mufrad. Kalau tadi Zaidun mufrad, di sini jumlah fi'liyah. Maka kita katakan jumlah lam yaq'ud ma'tuf ila lam yaqum. Maka atafnya sekarang lam yaq'ud. Dan yang menjadi ma'tufnya lam yaqum. Maka maknanya Zaidun lam yaqum, tidak berdiri. Walam yaq'ud, dan tidak duduk. Ngapain dia? Ini contohnya aneh. Tidak berdiri dan tidak duduk. Berarti ngapain? Al-muhim, dia dalam keadaan melaksanakan sesuatu yang menjadi poin di sini lam yakum wa lam yaqud. Lam yaqud di sini ma'tuf kepada jumlah lam yakum. Maka di sini i'rabnya jumlah. Taib, selesai dari hukum. Nggak tahu antum paham apa tidak, saya berikan contoh selain ini. Siapa? Nasr. Misalnya kita katakan kharaja Muhammadun wa Zaidun. Mana? Al-ataf wal ma'tuf wa harfu, atau kita katakan kharaja Muhammadun summa Zaidun. Pakai summa. Mana harfu ataf? Summa. Terus al-ataf wal ma'tuf. Al-atafnya siapa? Kharaja Muhammadun wa Zaidun. Diulang lagi nih. Jadi paham. Mana ataf wa mana ma'tuf? Muhammadun ma'tuf. Zaidun ataf. Ayo jawab. Nggak bisa. Taib, indak ya man? Rafiq. Nggak bisa juga. Ainal ataf wal ma'tuf. Mora. Jadi sama seperti tadi. Kharaja keluar Muhammad, kemudian Zaid. Maka sama, si Zaid ini atafnya. Dan wawunya summa harfu ataf. Siapa yang dimaktufkan, yang diikuti di sini? Muhammadun. Muhammad keluar. Kemudian Zaid juga keluar. Maka Zaidun i'rabnya mengikuti Muhammadun. Dan di sini kenapa Zaidun bukan Zaidan bukan Zaidin? Karena kharaja Muhammadun, Muhammadun dari segi ini fa'il di kalimat ini, sehingga dia mengikuti fa'il marfu. Fahim? Fahim Hudzaifah? Ajib lak misal. Taib di hadis faida raka'al imamu farka'u. Lebih susah malah. Farka'u. Taib, fa harfu ataf. Al ma'tuf wal ataf raka'a wal ataf warka'u, farka'u. Di sini jumlah farka'u, jumlah fi'il amr. Idza raka'al imam, kembali kepada raka'al imam, dan raka'a juga jumlah fi'il madhi. Al-muhim seperti itu keadaannya. Lengkapi. Nazartu ila kitabi wa kitabik.
Nadartu ila kitabi wa kitabi kif ya Hudzaifah. Ainal ataf wa ainal ma'tuf wa aina harfu ataf. Nadartu ila kitabi wa kitabik. Aku melihat kepada kitabmu dan kitabku. Kitabi wa kitabik. Aina harfu ataf. La tangdur ma fi ahad. Ana min nafsi hada. Ma fi fil kitab. Lis tangdur ilal kitab. Nadartu intabih ila kitabi wa kitabik. Wow harfu ataf. Aina ataf wa ainal ma'tuf. Tarji ilal makna. Kif tangdur ilal kitab. Lam yujad matan. Fil matan lam yujad. Fil matan wa ra'aitu Zaidan wa Amron. Kitabi is. Kitabi wa kitabuk. Kitabi al-ma'tuf. Wa kitabuk au kif. Nadartu ila kitabi wa kitabik. Jadi gimana? Ila kitabi yang pertama ma'tuf dia majrur ila kitabi. Wa kitabik ma'tuf karena kitabi majrur dengan ila. Wa alamatu jarrihi kasrah apa? Muqaddarah mana aming duhuriha al-istighal, al-mahal dan sebagainya. Karena masuk dhamir ya. Baik, insyaallah difahami. Sebelum kita masuk kepada taukid, ada permasalahan kemarin yang kita tinggalkan karena waktu. Lakin. Maka lakin akan tetapi itu maknanya. Dia dari huruf ataf juga. Menunjukkan takrirul hukum, menetapkan hukum yang sebelumnya dan mengisbatkan lawannya yang setelahnya. Seperti saya sebutkan tadi, la uhibbu al-kusala lakinnil mujtahidin. Aku tidak membenci, aku tidak menyukai orang-orang yang malas, tetapi aku mencintai orang-orang yang mujtahidin. Maka di sini al-kusala ma'tuf, lakin harfu ataf. Al-mujtahidin di sini adalah atafnya. Dan begitu pun la tadribu Zaidan lakin Muhammadan. Jangan engkau pukul Zaid tetapi Muhammad. Kata ya Muhammad, anta madrub atau Abdurrahman madrub? Abdurrahman insyaallah. La tadribu Zaidan walakin Amran. Jangan engkau memukul Zaid tetapi Amron. Maka i'rabnya la tadribu, afwan, la di sini la nahiyah. Jadi la tadrib Zaidan. Maka Zaidan maf'ulun bih. Jadi kamu jangan memukul Zaid, lakin Amron. Maka lakin di sini harfu ataf dan Amron ma'tuf kepada Zaidan. Jadi maknanya jangan dipukul Zaid tetapi yang dipukul itu Amron. Lakin idrib Amron. Takdirnya lakin idrib Amron. Ini contoh yang memenuhi syarat lakin. Maka disebutkan oleh para ulama dari contoh yang kami sebutkan tadi, la tadrib Zaidan lakin Amron. Dari sini ulama ahli nahwi memberikan syarat lakin menjadi harfu ataf dan istidrak. Itu kapan menjadi harfu ataf sekaligus istidrak dari segi makna. Makna istidrak adalah menafikan yang sebelum lakin dan menetapkan yang lakin. Seperti la tadrib Zaidan, dinafikan Zaidan. Tapi ditetapkan lakin Amron, lakin Muhammadan. Jangan kau pukul Zaid tetapi Muhammad yang dipukul. Dan la uhibbul kusala lakin al-mujtahidin, lakinil mujtahidin. Aku membenci atau tidak mencintai orang-orang yang malas. Aku mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
Maka di sini pun terpenuhi syarat-syarat lakin menjadi harfu atf dan harful istidrak. Yang sebelum lakin itu hukumnya mulghah. Makna mulghah adalah tidak dianggap. Dan yang setelahnya dianggap. Lakin al-mujtahidin. Makna al-mujtahidin itu yang dicintai. Adapun kusala tidak dicintai. Maka terpenuhi 3 syarat baru dikatakan lakin sebagai harfu atf wa harful istidrak. Syarat yang pertama an yasbiquhan nafi au nahi. Dia harus didahului la nafiyah atau la nahiyah. Menafikan ataupun melarang. Seperti di sini la tadrib Zaidan lakin Amron. Jangan, larangan di sini. Engkau pukul Zaid tetapi pukullah Amr. Atau penafian. La uhibbul kusala lakinil mujtahidin. Menafikan di sini, aku tidak mencintai orang yang malas tetapi aku mencintai orang-orang yang al-mujtahidin. Maka di dalam misal yang 2 ini terpenuhi syarat. Yang pertama didahului oleh nafi, la uhibbu fulanan lakin fulanah salah. La uhibbu fulanan walakin Amron misalnya, bukan fulanah tetapi Amron. Maka di sini terpenuhi syarat didahului oleh nafi ataupun nahi. Lalu bagaimana jika jumlah lakin tetapi tidak didahului, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai harfu atf. Namun dia sebagai harful ibtida lakinnya. Dan ini di Al-Quran banyak. Seperti yang contohnya kami misalkan di ayat yang kemarin kita sebutkan. Allah berfirman, lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun. Di sini disebutkan lakin, apakah harfu atf? Dilihat apakah sebelumnya ada nafi ataupun sebelumnya ada nahi, seperti la uhibbul kusala, lakinil mujtahidin didahului la nafiyah, ataupun la tadrib Zaidan walakin Amron didahului la nahiyah. Maka di dalam ayat ini disebutkan lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, baginya surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Maka lakin di sini tidak didahului oleh nafi wala nahi. Coba kita merujuk kepada ayat yang setelahnya, disebutkan summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Tidak disebutkan la nafiyah dan la nahiyah. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka tidak ada sebelum lakin itu la nahiyah wala la nafiyah. Tidak seperti la uhibbul kusala lakinil mujtahidin, dan tidak la nahiyah seperti la tadrib Zaidan walakin Amron. La yujad la nahiyah wala la nafiyah. Ini syarat yang pertama. Fahim tah? Syaratul awal fahim. Adapun syarat yang kedua, yang harus terpenuhi, di mana setelah lakin harus mufrad. Setelah lakin harus mufrad, bukan jumlah. Seperti dari misal yang kami sebutkan. La uhibbul kusala'a lakinnil mujtahidin. Mujtahidin mufrad atau jumlah? Jawabnya mufrad, bukan jumlah ismiyah wala fi'liyah. Dan juga la tadrib Zaidan walakin Amron. Maka Amron setelah lakin jumlah apa bukan? Bukan, dia mufrad. Di sini terpenuhi. Maka kita berikan contoh kepada antum, di sini terpenuhi apa tidak di dalam ayat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa misalnya. Lakinillahu yashhadu bima unzila ilaik.
Setelah lakin datang lafzul jalalah Allah. Masuk apa tidak? Lakinillahu yashhadu. Maka di sini bisa masuk atau tidak? Jawabnya bisa. Terpenuhi karena setelah lakin lafzul jalalah Allah dia mufrad. Namun apakah kita sebutkan sebagai lakin ataf? Jawabnya tidak. Karena lakin di sini tidak didahului nahi ataupun nafi. Seperti ayat yang terdahulu. Atau contoh yang lain di surat Az-Zukhruf, Allah berfirman, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu humudz zalimin." Di sini walakin kanu humudz zalimin juga bukan termasuk syarat yang terpenuhi. Karena setelah lakin jumlah kanu humudz zalimin. Maka di sini kanu dari fi'lun madhi. Dan juga jumlah yang setelahnya humudz zalimun bisa menjadi khobar kana. Maka di sini tidak bisa dijadikan lakin sebagai harfu atf. Lalu bagaimana? Bisa jadi harful ibtida seperti contoh yang terdahulu. Ini syarat yang kedua. Setelah lakin itu harus mufrad. Dan yang syarat ketiga tidak boleh dimasuki oleh waw atifah ataupun pokoknya waw. Karena kalau masuk kepadanya waw menjadi walakin, maka di sini hilang amal sebagai ataf. Kita berikan contoh di surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Di sini masuk tidak kepada syarat yang tiga. Pertama, harus diawali penafian. Masuk penafian enggak di sini? Masuk. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma di sini apa? Ma nafiyah. Tidaklah Nabi Muhammad itu bagaikan seperti bapak-bapak kalian. Manusia biasa. Dinafikan ma, bukanlah. Berarti terpenuhi syarat manafiyah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum manafiyah. Dakhal. Wa syartu tsani mada? Bahwa dia itu setelahnya mufrad, bukan jumlah. Lihat lakin. Lakin Rasulullah. Di sini Rasulullah mufrad dan dia mudhaf dan lafdz jalalah mudhafun ilaih. Berarti terpenuhi dua syarat. Tamam. Makana diawali sebagai jumlah nafiyah, tamam, terpenuhi syarat pertama. Lakina Rasulullah juga mufrad, bukan jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Namun kenapa sekarang yang jadi masalah terpenuhi apa tidak syarat yang ketiga? Tidak. Karena walakin dimasuki waw. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka akhirnya dengan masuknya waw ini gagalah dari syarat yang hampir mendekati lakin sebagai dari ataf. Maka dari contoh-contoh di sini kita mengetahui kapan lakin menjadi ataf jika terpenuhi tiga perkara. Masuk sebelumnya masuk sebelumnya nafiyah ataupun nahiyah. Kedua, setelah lakin tidak boleh jumlah tetapi harus mufrad. Dan yang ketiga, tidak masuk waw. Maka dari contoh yang sukses, yang tersyarat seperti kami sebutkan tadi, la tadrib Muhammadan lakin siapa? Abdurrahmani misalnya. Jadi jangan engkau pukul Muhammad tetapi Abdurrahman yang dipukul. Ini terpenuhi. Karena la tadrib diawali dengan la nahiyah. Dan juga ba'da lakin Abdurrahman ataupun lakin Zaidan, maka dia mufrad bukan jumlah Zaidan.
dan Abdurrahman. Bukan mufrad, bukan jumlah. Dan yang ketiga tidak ada waw, walakin tidak boleh, tapi lakin saja. Maka ini yang terpenuhi dari syarat. Maka inilah dari permasalahan atf yang